Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Dina Nuraini, absen 37 dari kelas 12 IPA 5. Jadi, saya di sini akan menjelaskan secara singkat mengenai hias. Pengertian hias. Secara etimologis, kata hias berarti hadar, artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan semisalnya. Secara bahasa, hias ialah penyamaan, membandingkan, atau pengukuran menyamakan sesuatu dengan yang lain. Yang ketiga, ulama usul fikih menyatakan bahwa hias ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan ketentuan karena ada persamaan alasan antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Jadi, hias itu apabila ada satu masalah baru yang masalah itu belum ada di Al-Quran atau masalah itu tidak ada secara jelas gitu di Al-Quran, maka kita cari masalah yang sekiranya itu mirip atau memiliki alasan yang sama dengan masalah yang baru ini. Nah, setelah ketemu masalah yang lama, solusi dari masalah yang lama atau hukum dari masalah yang lama itu kita taruh di masalah yang baru. Kita tetapkan di masalah yang baru. Itulah yang dinamakan hias. Unsur-unsur hias. Mengenai hakikat, terdapat unsur atau rukun pada tiap hias, yaitu 1. Suatu wadah atau hal yang telah ditetapkan sendiri hukumnya oleh pembuat hukum. Ini disebut mahis alaihi atau ashal atau musyabah bihi. 2. Suatu wadah atau hal yang belum ditemukan hukumnya secara jelas dalam ketentuan syarok. Ini disebut mahis atau furuk atau musyabah. Yang ketiga, hukum yang disebutkan sendiri pembuat hukum syar'i pada ashal berdasarkan kesamaan ashal itu dengan furuk dalam alasan para mujtahid dapat menetapkan hukum pada furuk. Ini disebut hukum ashal. Alasan hukum yang terdapat pada ashal dapat terlihat pula oleh mujtahid pada furuk. Dalil hukum hias menurut jumhur ulama ada 3. Yang pertama, dalil Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk bagi penggunaan hias dengan cara menyamakan dua hal sebagaimana terdapat pada surah Yasin ayat 78 sampai 79. Yang kedua adalah dalil sunnah. Hadis mengenai percakapan Nabi dengan Uwas bin Jabal saat ia diutus ke Yaman untuk menjadi penguasa di sana. Nabi memberi petunjuk kepada sahabatnya tentang penggunaan hias dengan membandingkan antara dua hal, kemudian mengambil keputusan atas perbandingan tersebut. Yang ketiga adalah atsar sahabat. Adapun argumentasi jumhur ulama berdasarkan atsar sahabat dalam penggunaan hias adalah 1. Surat Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari sewaktu diutus menjadi khodi di Yaman. 2. Para sahabat Nabi banyak menetapkan pendapatnya berdasarkan hias. Misalnya, contoh yang paling terkenal atau contoh yang paling populer adalah kesepakatan sahabat mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Syarat-syarat hias. Yang pertama, ashal atau pokok.
adanya ashal harus lebih dahulu dari cabang atau far'un. Ashal sudah mempunyai hukum yang ditetapkan dengan ketentuan. 2. Far'un atau cabang. Adanya cabang tidak boleh dahulu daripada ashal. Jadi cabang itu tidak boleh dahulu daripada yang pokok. Seperti wudhu tidak sah dihiaskan dengan tayamum karena perintah wudhu lebih dahulu dari tayamum. Cabang tidak mempunyai ketentuan hukum sendiri. Bila ketentuan hukum datang untuk cabang, maka dihiaskan menjadi batal. Ilat atau alasan yang terdapat pada cabang harus sama dengan alasan yang terdapat pada ashal atau yang terdapat pada pokok. Hukum yang ditetapkan atas cabang harus sama dengan hukum yang ditetapkan pada ashal. Yang ketiga adalah ilat atau titik persamaan atau alasan. Ilat harus tetap berlaku manakala ada alasan tertentu, ada hukum. Dan tidak ada hukum bila tidak ada alasan tertentu. Alasan harus berpengaruh terhadap hukum. Artinya, hukum harus terwujud ketika terdapat alasan. Alasan memabukkan menjadi haramnya minuman keras. Ilat harus terang dan tertentu. Misalnya berpergian menjadi alasan bolehnya mengqashar sholat. Ilat tidak berlawanan dengan ketentuan. Bila terjadi ilat menghasilkan hukum yang berlawanan dengan ketentuan, maka ketentuan yang didahulukan. Sekian penjelasan singkat saya mengenai hias. Apabila masih banyak kekurangan, banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.